Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Lina. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema yang keempat, subtema 1 pembelajaran yang kedua. Untuk materi ini nanti bisa kalian lihat di buku paket halaman 12 sampai dengan 19. Untuk materi esensial yang akan kita pelajari hari ini ada 3 muatan. Muatan yang pertama, kita akan belajar muatan PJOK yaitu keseimbangan statis. Muatan PPKN kita akan belajar perwujudan sikap persatuan. Dan muatan SPDB kita akan menyanyikan lagu anak sesuai panjang pendek dan kuat lemah nada. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang muatan PJOK, di mana kita akan belajar tentang keseimbangan statis. Apa itu keseimbangan statis? Keseimbangan statis adalah keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Nah, posisi diam itu apa saja? Ada posisi berdiri, ada posisi duduk, ada posisi berbaring. Jadi, keseimbangan statis itu artinya keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Posisi diam itu bisa posisi berdiri, duduk, dan berbaring. Nah, berikut ini Blina akan menyampaikan contoh gerakan keseimbangan statis dalam posisi berdiri. Ada 4 contoh gerakan. Yang pertama, berjinjit sambil bertolak pinggang. Jadi kakinya berjinjit, kemudian tangan kalian taruhkan di pinggang. Kemudian yang kedua, mengangkat satu kaki lurus ke depan. Kemudian yang ketiga, berdiri menyerupai huruf T. Kemudian yang terakhir, seperti sikap kapal terbang. Nah, jadi ada 4 ya dalam posisi berdiri tadi. Kemudian untuk selanjutnya kita akan belajar muatan PPKN. Silakan anak-anak perhatikan bacaan berikut ini. Halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku. Di sana keluargaku sering kerja bakti bersama. Di sana tempat berkumpul dan saling bercerita satu sama lain. Di sana juga tempat berolahraga di pagi hari. Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan. Nah, dari bacaan tadi tentunya anak-anak bisa memahami bahwa hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan. Kebersamaan itu merupakan perwujudan sikap persatuan. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di tempat keluarga kita sendiri tentunya banyak perbedaan. Misalkan saja ada perbedaan hobi, kemudian perbedaan makanan kesukaan, perbedaan tayangan tontonan televisi, perbedaan, kemudian ada perbedaan minuman favorit, dan masih banyak lagi. Nah, dengan perbedaan itu kita tidak boleh saling menjelekkan satu sama lain, tetapi kita harus saling menghargai dan harus ada sikap kebersamaan di dalamnya. Karena kebersamaan itu merupakan perwujudan sikap persatuan. Nah, di sini Brina sudah menayangkan dalam perbedaan itu harus ada yang namanya kerjasama atau kebersamaan. Dalam perbedaan itu harus ada kerjasama atau kebersamaan. Kerjasama atau kebersamaan itu merupakan perwujudan sikap persatuan. Perwujudan sikap persatuan, kalian bersatu. Ya, persatuan itu nantinya akan menciptakan yang namanya kerukunan dan kedamaian di dalam kehidupan kita. Jadi, kerjasama atau kebersamaan itu merupakan wujud sikap persatuan. Nah, dengan persatuan itu akan menciptakan kerukunan. Nah, persatuan di dalam keberagaman, tadi Brina sudah menjelaskan bahwa di dalam kehidupan kita itu banyak keberagaman, ada keberagaman suku, agama, kemudian kegemaran makanan, hobi, dan masih banyak lagi. Persatuan di dalam keberagaman itu sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Siapa yang masih ingat bunyi sila ketiga Pancasila? Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia. Persila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Jadi, persatuan dalam keberagaman itu merupakan perwujudan sila ketiga Pancasila.
Nah, kemudian sikap-sikap apa saja yang harus kalian miliki agar terwujud persatuan di dalam keluarga? Nah, ingat, di dalam keluarga itu pasti banyak perbedaan. Nah, agar terwujud persatuan dalam keluarga itu, sikap apa saja yang harus kita miliki? Yang pertama, tadi Bruna sudah menyampaikan, kita harus saling kerjasama atau harus ada kebersamaan, saling tolong-menolong. Ya, kerjasama dikerjakan bersama-sama. Kemudian, tidak ingin menang sendiri, tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kita harus menghargai pendapat ataupun keinginan dari anggota keluarga di rumah. Kemudian saling membantu, kemudian ada saling menghargai. Itu adalah contoh-contoh sikap yang harus kita miliki agar terwujud persatuan di dalam keluarga kita. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar muatan SPDP. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang panjang pendek bunyi. Apa itu panjang pendek bunyi? Panjang pendek bunyi itu artinya adalah nada. Nada artinya adalah panjang pendek bunyi. Panjang pendek bunyi itu bisa dihitung. Satuan hitungannya adalah ketukan. Nah, silakan anak-anak perhatikan pada penjelasan di bawah ini. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Ya, ini angka 1 ini kalau nada dibaca do. Angka 2 dibaca re. Angka 3 dibaca mi. Angka 4 dibaca fa. Angka 5 dibaca sol. Angka 6 dibaca la. Angka 7 dibaca si. Ya, do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, di sini Brina mempunyai nada do dibunyikan satu ketukan. Nada do, kemudian ini do ada garis di atas ini, masing-masing nada do dibunyikan setengah ketukan. Nada titik, ini ada titik, kemudian ada angka 4, nada fa dibunyikan 2 ketukan. Nada do, kemudian titik, kemudian ada garis di atas, kemudian ada angka 0. 0 ini merupakan tanda istirahat, artinya nada do dibunyikan 1,5 ketukan. Kemudian ada nada titik, kemudian ada angka 0, ada garis di atas, berarti dibunyikan setengah ketukan. Nada titik, kemudian mi, ada garis di atas, dibunyikan selama setengah ketukan. Nah, kemudian kita akan mengenal apa yang dimaksud dengan birama. Birama adalah suatu tanda yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam satu ruas birama. Birama adalah suatu tanda yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam satu ruas birama. Nah, birama itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada 2/4, ada 3/4, ada 4/4. Artinya apa? Birama 2/4 artinya setiap birama itu ada 2 ketukan. 3/4 artinya setiap birama ada 3 ketukan. 4/4 artinya setiap birama ada 4 ketukan. Nah, nanti anak-anak akan mempelajari tentang lagu membuang sampah. Silakan anak-anak dengarkan lagu itu, kemudian perhatikan panjang pendek bunyinya. Oke, untuk lagu membuang sampah akan Brina kirimkan di luar dari video pembelajaran ini. Nah, untuk tugas daring hari ini, tugas PPKN-nya, setelah kalian belajar tentang sikap-sikap yang menunjukkan persatuan di dalam anggota keluarga, nah silahkan, pernahkah kamu melakukan kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan di rumah? Tentunya sudah pernah ya. Nah, kemudian coba ceritakan pengalamanmu dengan bahasa yang santun. Jadi anak-anak silakan ceritakan pengalaman yang sudah pernah kalian alami tentang kegiatan yang sudah pernah kalian lakukan yang menunjukkan sikap persatuan di rumah. Sampaikan dalam bentuk bahasa yang santun. Kemudian, apa manfaat persatuan di rumah yang kamu rasakan? Nah, jadi setelah menceritakan, kamu menyampaikan manfaat persatuan di rumah yang kamu rasakan itu apa. Nah, sampaikan cerita pengalamanmu ini dan manfaat persatuan dalam bentuk video ya. Nanti silahkan dikirim via Classroom, Bu Lina tunggu.
Kemudian, untuk tugas PJOK, silakan nanti anak-anak praktekkan gerakan keseimbangan statis dalam posisi berdiri. Untuk tugas PJOK ini cukup kalian praktekkan saja, tidak usah di video, tidak usah di foto, dan tidak usah dikirim di classroom. Kalian hanya cukup mempraktekkan saja 4 gerakan tadi. Ya, kemudian untuk tugas SPDP juga sama. Silakan kalian dengarkan kembali lagu membuang sampah yang akan Kulina kirimkan dalam video tersendiri. Kemudian berlatihlah untuk menyanyikannya. Nah, ini hanya berlatih dulu saja untuk yang lagu membuang sampah, supaya kalian semakin familiar dengan lagu membuang sampah. Oke, sudah paham dengan pembelajaran kita kali ini? Selamat belajar ya, selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, tetap semangat.